Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wassalama tasliman katsira amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para anak-anakku semuanya dan para teman-teman semuanya, rahimakumullah. Yang pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, hingga Allah memberikan kemudahan kepada kita bisa melakukan ibadah, bisa menuntut ilmu dan bisa belajar dan melakukan aktivitas yang positif lainnya. Dan kita berharap semoga ini menjadi pemberat timbangan di yaumil hisab dan juga menjadikan kebaikan untuk kita baik di dunia maupun akhirat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, kita mulai belajar tentang tajwid, ya, tentang ahkam tajwid atau hukum-hukum tajwid. Yang pertama kita bahas tentang tajwid karangan Syekh Sulaiman, ya. Beliau nama lengkapnya adalah Syekh Sulaiman bin Husain bin Muhammad bin Shalbi al-Jamzuri al-Tantawi al-Misri al-Syafi'i. Kemudian Sulaiman itu adalah namanya, Husain itu adalah ayahnya, Muhammad itu adalah kakeknya, Shalbi buyutnya, al-Jamzuri kampungnya, al-Tantawi kotanya, ya. Kemudian al-Misri itu Mesir, ya. Syafi'i itu mazhabnya, ya. Kemudian beliau itu mendapatkan gelar yang pertama asy-syekh, itu adalah orang berilmu yang bisa berfatwa. Kemudian al-alamah, orang yang punya ilmu, bisa mengamalkan ilmu dan bisa menjadikan orang lain berilmu. Kemudian al-muqri, ya. Al-muqri itu adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Kemudian Al-Afandi, ya, orang yang dimuliakan. Kemudian gurunya beliau itu siapa? Yaitu yang pertama Syekh Nuruddin Ali bin Umar bin Hamid bin Umar bin Nasi bin Farisi, yang masyhur dengan sebutan adalah Al-Mihiyyi. Kemudian yang kedua adalah Syekh Mujahid Al-Ahmadi, nama aslinya adalah Muhammad Abu Najah, yang masyhur dengan sebutan Syedi Mujahid. Beliaulah yang memberi gelar Imam Al-Jamzuri dengan sebutan Al-Afandi. Gitu. Jadi Al-Afandi itu adalah orang yang dimuliakan, gitu ya. Baik, kita akan membahas tentang pertama hukum izhar, ya, hukum izhar. Hukum izhar itu masuk dalam kategori bab nun sukun dan tanwin. An-nunu as-sakinatu wa tanwin. Ya, jadi hukum nun sukun dan tanwin. Jadi ada ada 4, ya, ada 4. Hukum nun sukun dan tanwin itu ada 4. Yang pertama itu adalah izhar, ya. Yang pertama adalah izhar.
Izhar halq ya. Izhar halq. Izhar itu artinya jelas ya. Izhar artinya jelas. Maka kalau misalkan eh, dibacanya jelas tanpa ada samar, tanpa ada dengung ya, yang menyertai bertemunya nun sukun dengan huruf-huruf izhar, maka itu dinamakan bacaan izhar ya, bacaan yang jelas. Kemudian apa yang pertama adalah izhar halqi ya. Karena apa? Karena huruf izhar itu tempatnya adalah pada tenggorokan. Jadi ada pada tenggorokan apa saja? Ada a, kemudian ada h ya, kemudian ada h, kemudian ada ain atau h boleh. Kemudian ada ghain dan kha gitu ya. Nah, jadi apabila nun sukun dan tanwin itu bertemu dengan huruf yang 6 tersebut pada huruf tenggorokan, maka dibacanya adalah izhar. Oke, kalau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ya, ketika bertemu salah satu huruf izhar itu dibacanya bagaimana? Tetap dibaca jelas ya. Nun sukun tanwin itu sama ya. Nun sukun atau kalau udah dibilang atau berarti sama. Nun sukun atau tanwin ya. Tanwin itu boleh fathah tanwin, kasroh tanwin, dhammah tanwin. Nah, bertemu dengan 6 huruf tenggorokan, ada alif ya atau hamzah ya, bisa dibunyinya a, kemudian ada h ya, kemudian ada ain ya, kemudian ada ha, kemudian ada ghain ya, kemudian ada kha gitu. Contohnya misalkan, jadi sebenarnya itu izhar halqi itu apa? Misalkan ya, ini dijelaskan lagi bahwa izhar halqi itu membaca jelas bunyi nun sukun ya, jadi membaca jelas tadi yang sudah disebutkan sama Umi tadi, membaca jelas bunyi nun sukun atau tanwin. Jadi bila nun sukun bertemu dengan huruf yang 6 tadi, maka tetap dibaca jelas. Kemudian bila tanwin bertemu dengan huruf yang 6 tadi, tetap dibaca jelas. Tanwinnya itu apa ya? Tanwin fathah tanwin, kasroh tanwin, dhammah tanwin. Gitu. Ketika bertemu salah satu dari 6 huruf tenggorokan, ingat hanya salah satu. Jadi jangan bertemu huruf tenggorokan, enggak. Jadi kalau bertemu huruf tenggorokan itu berarti 6 semuanya bertemu, enggak. Hanya ketika bertemu salah satu huruf yang 6 tadi. Salah satu artinya berarti kalau misalkan salah satu ya yang 5 enggak gitu. Berarti dikurangi ya, 6 dikuranginya 1, berarti tinggal 5. Seperti itu ya anak-anakku, insya Allah paham ya. Gitu. Jadi misalkan contoh nun sukun bertemu dengan a ya, bertemu dengan a atau bertemu dengan alif boleh kayak gitu. Contohnya gimana? Contohnya man a'tu ya. Kemudian ada tanwin bertemu dengan ain. Nah, itu kalau tadi yang a itu adalah huruf tenggorokan bagian bawah. Nah, kemudian kalau yang ain ini huruf tenggorokan bagian tengah. Ya. Contohnya misalkan Qur'anan Arabiyya. Nah, itu bila bertemu dengan ain. Sekarang bertemu dengan ha ya. Nun sukun bertemu dengan ha. Tadi a-nya udah, kemudian ain-nya udah. Nah, sekarang jadi dengan yang ha ya. Contohnya apa? Yanhauna. Jadi nggak boleh dibacanya yanhauna kayak gitu, nggak boleh. Atau yanhauna gitu nggak boleh. Tetap dibacanya jelas yanhauna. Kemudian selanjutnya adalah tanwin bertemu dengan ha.
Tadi kalau nun sukun bertemu dengan ha, sekarang tanwin bertemu dengan ha. Fariqan hada, ya. Fariqan hada. Jadi jelas enggak bakal hada, enggak kayak gitu, tapi fariqan hada, ya. Kemudian pada nun sukun bertemu dengan ain. Kalau tadi tanwin, fathah tanwin bertemu dengan ain, sekarang nun sukun bertemu dengan ain. Contohnya min alaqin. Nah, misalkan seperti itu. Kemudian contoh bertemu dengan ha. Jadi nun sukun bertemu dengan ha. Berarti masih dibaca izhar, masih kan, ini contoh daripada izhar halqi tadi. Yang pertama watanhituna, ya ini nun sukun bertemu dengan ha. Watanhituna, ya. Kemudian tanwin bertemu dengan ha. Ya, tadi nun sukun, sekarang tanwin. Narun hamiyatun atau narun hamiyah, ya. Kemudian ghain bertemu dengan nun sukun bertemu dengan ghain, ya. Fasayunghiduna. Kemudian tanwin bertemu dengan ghain. Nah, tadi udah nun sukun, sekarang tanwin. Contohnya qauman ghairakum, ya. Kemudian nun sukun bertemu dengan kha. Nah, contohnya pada juz 30 pasti banyak, ya, pasti banyak. Contoh nun sukun bertemu dengan kha, yaitu min khauf, ya. Kemudian ada tanwin bertemu dengan kha. Contohnya apa? Nutfatin khalaqahu, ya, seperti itu. Semoga bisa mengulang pelajaran yang sudah diberikan dan untuk mengingat-ingat biar semakin baik pemahaman kita terhadap bab yang pertama tentang nun sukun dan tanwin. Jadi yang pertama kita bahas adalah tentang izhar halqi. Kenapa harus izhar halqi? Karena letaknya ada pada tenggorokan hurufnya. Seperti itu. Berikutnya insya Allah nanti kita akan mengulang kembali tentang bacaan idgham. Ya, ini masih berkaitan dengan nun sukun dan tanwin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa diperdengarkan atau bisa dipahami kembali yang sudah diajarkan. Semakin semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.